Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada pagi ini, Senin 27 Februari 2023, adalah kedatangan anak manusia. Mari kita awali permenungan kita pagi ini dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru ini. Terima kasih untuk undangan suci-Mu bagi kami guna merenungkan sabda-Mu. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa Injil yang akan kita renungkan bersama pagi ini diambil dari perikopa Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Mari kita baca bersama-sama. Penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Lalu ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu stand-up komedian terkenal di negara kita ini, kita kenal bersama, namanya Mongol Stress. Dalam salah satu joke-nya, Mongol pernah berkata, "Jangan pernah meminta hari Tuhan datang segera, karena kedatangan hari Tuhan sama dengan kiamat, akhir kehidupan, dan kita semua akan mati dan diadili oleh Allah." Hal ini dinyatakan juga dalam perikopa bacaan Injil hari ini. Pada saat kedatangan Yesus dalam kemuliaannya
dia akan melakukan beberapa hal, yakni satu, Yesus akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Hal ini menyatakan bahwa Yesus hadir sebagai Raja atau Allah dalam kekuatan kuasanya. Yesus bukan lagi sosok sederhana, orang Nazaret, tetapi Allah yang penuh kuasa. Ia hadir dalam kekuasaannya untuk menghakimi manusia. Yang kedua, Yesus akan mengumpulkan dan memisahkan manusia di sisi kiri dan kanannya. Sisi kanan digolongkan sebagai domba, sementara sisi kiri adalah golongan kambing. Hal ini menunjukkan bahwa akhir hidup manusia seluruhnya dia akan kembali kepada Allah dan Allah akan berdiri sebagai hakim atas manusia yang datang berhimpun tersebut. Yang ketiga, Yesus akan memberi pahala kehidupan kepada siapa saja yang memperhatikan saudara-saudarinya yang membutuhkan. Kriteria keselamatan dengan sangat gamblang disampaikan oleh Yesus, yakni kepedulian dan bantuan nyata yang kita lakukan kepada sesama kita. Maka orang yang akan diselamatkan bukanlah manusia-manusia yang berpikir tentang kehendak Allah, yang membaca tentang kehendak Allah, yang hanya tahu yang benar. Bukan juga mereka yang hanya berbicara tentang kehendak Allah, atau manusia yang hanya tahu berwacana tentang kebenaran, tentang kesucian, tentang kekudusan. Manusia yang akan diselamatkan adalah mereka yang menyadari bahwa mereka menerima banyak berkat dari Allah. Mereka yang sadar ada begitu banyak saudara-saudarinya yang menderita di sekeliling mereka, yakni yang lapar, haus, sakit, di penjara, telanjang, orang asing, kesepian, sendirian, dan sadar mereka harus bergerak mendatangi saudara-saudarinya tersebut yang malang dan memberi bantuan nyata kepada mereka. Pendek kata, manusia yang diselamatkan adalah manusia yang melakukan tindakan kasih secara nyata walau sederhana kepada saudara-saudarinya yang sungguh membutuhkan saat itu pada tempat itu. Maka kita diundang melalui perikop pembacaan Injil ini agar ajaran Yesus hari ini sungguh-sungguh menyadarkan kita bahwa kita hanya dapat diselamatkan jika sekarang di dunia kita yang nyata ini kita melakukan keselamatan berupa uluran tangan nyata kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan. Semoga kita melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk tuntunanmu pagi ini, untuk firman-Mu yang luar biasa. Gugahlah kami agar bukan hanya tahu, berpikir, merasa, berwacana tentang kebajikan, tetapi pribadi-pribadi yang sungguh melakukan kebajikan tersebut dalam hidup kami. Engkau yang hidup dan meraja bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, berkat Allah turun melimpah atas saudari-saudaraku, keluarga saudari-saudaraku, pekerjaan dan usaha saudari-saudaraku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.